Di bahasa orang Tasik mah iya para tokoh badai kumaha menjelang hajat politik yang 5 tahunan. Apakah sebagai penonton, pelaku atau sebagai penggembira? Atau jangan-jangan jadi objek pelengkap penderita? Jangan dulu kita tidur dari hotel bintang ke hotel bintang. Jangan, rakyat kok masih banyak yang kelurahan rasa desa. Birokrasi itu kita lihat rumusnya di kamus itu artinya mempermudah, mempercepat pelayanan. Kalau bisa 1 jam, mengapa jadi 5 jam? Kan hari ini jadi terbalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipercepat? Kan jadi kacau kan. Praktek-praktek tanda kutip seperti ini mesti dikikis habis kan. Kata kuncinya tadi struggle di seorang leader. Kalau seorang leader punya dari awal komitmen terhadap keinginan itu, cobalah dari dana-dana non budgeter gitu kan. Masih ada guru TK TPH Diniyah yang 150.000 per bulan coba kan. Minimal atau UMR lah. Dari tadi, dari non budgeter tadi. Di samping kelehian seorang pimpinan, bagaimana sebanyak-banyaknya lobby ke pusat. Makanya mesti connect dengan partai penguasa. Dan tampaknya cocok kalau Aminuddin ini jadi wakilnya Piman. Dia akan melengkapi kayaknya. Kita kalau sholat itu setiap kali sholat kunut nazilah. Allahumma hdina fiman amin. Kang Haji Amin ini berarti main banyak kartu, cuma yang kartu yang dimunculkan cuma 1, yang lain disimpan dulu. Acan dibulinya. Tidak dibocorkan sekarang ya. Nanti aja deh. Bagian dari strategi. Karena target pertama belum selesai. Jadi mesin tatan jebol. Gaspol terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya menghadirkan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang Kiai Al-Mukarram, Kiai Haji Aminuddin Bustomi. Beliau adalah calon wali kota Tasikmalaya. Amin, amin. Kita akan berbincang-bincang beliau seputar dinamika pilkada hari ini. Gimana, sehat Haji? Alhamdulillah pengarsa, alhamdulillah sehat, mudah-mudahan selamanya. Amin. Hari ini tensinya sudah mulai. Agak RPM udah naik. RPM. Teman kamari kan ngalangsam. Nah, gitu. Gimana sekarang? Katanya daftar ke berapa partai? Kita daftar ke PKP, kemudian ke Demokrat. Oh, Demokrat daftar juga. Daftar ke Nasdem. Nasdem daftar. Kemudian ke P3 juga daftar. Oke. Alhamdulillah. Oke, lupakanlah P3. Karena P3 itu cuma 1 nama. Yang lain sudah tereliminir kayaknya. Walaupun masih bisa balap di atas. Insya Allah. Sebelum janur kuning berkibar. Oh iya. Jangankan gini Kak Haji dalam politik. Jangankan sudah janur kuning melengkung, sudah makan-makan, siap akan, bisa batal itu. Itu si lebihnya pergi pulang, ganti surat katanya. Atau lebihnya sakit, izin ke toilet. Iya. Gimana? Jadi akan ya kan? Gimana Kang Haji? Di PKB, di Demokrat, dan di Nasdem? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilanjek, Akang, dan seluruh kru. Alhamdulillah pada sore hari ini, tanggal 20 ya, Juni, pas terakhir nafar thani bagi jamaah haji. 13 Zulhijjah. Iya. 1445 Hijriah kita bisa bertemu kembali dengan Kanda ini Kilanjek yang senantiasa terobosan-terobosan pemikirannya menjadi mutiara bagi semua masyarakat. Bahwa kami bagian dari warga. Maksudnya kebisingan. Menjadi inspirasi bagi semuanya. Bahwa menjelang hajat politik 2024, khususnya di kota Tasikmalaya, ya. Setelah kita coba 2 tahun yang lalu ya, lebih sebelum COVID, kita tes case dengan mengumpulkan KTP, surat dukungan.
Jadi ada upaya untuk independen dulu. Bukan untuk independen, kita tes arus ombak melalui simpul-simpul para ustadz, tokoh agama yang ditajuk dan lain-lain. Oke. Nah, kita ke sana misinya. Termasuk juga kita konsultasi ke KPU waktu itu dengan form BB 1.1-nya. Alhamdulillah bahwa 2 minggu kita melakukan itu, terkumpul KTP plus surat dukungan sampai 100.000 lebih. Alhamdulillah. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, tidak hanya cukup di sana, kami juga mesti terus ikro, membaca di lapangan harapan rakyat kota ini seperti apa. Dan itu perlu dituangkan tertulis. Satu waktu dibutuhkan itu. Ya, akhirnya form kedua, kami dengan para sahabat-sahabat juga menuangkan bentuk dukungan tertulis dan narasinya dukungan dan siap memenangkan. Haji Muhammad Aminuddin itu nama lengkap di KTP, Bang Resta. Mohon. Panggilannya Amin dan juga Aminuddin Bustami. Jadi kalau Allah takdirkan dapat SK, itu passwordnya Waladolin. Waladolin Amin gitu, nggak ada yang lain. Dan itu kumpulkan tanda tangan di kop surat pesantren. Dari 278 itu semua bahkan lebih. Kop, tanda tangan basah dan materai. Itu juga sudah terkumpul. Kami itu lakukan semata-mata memaksimalkan ikhtiar. Karena di dalam politik itu apapun bisa terjadi. Tapi ketika tahapannya dilalui dengan happy, kita juga melek akan beberapa regulasi di setiap parpol. Komunikasi enjoy. Tidak baper. Tidak sensi. Jadi jangan mentang-mentang abdi sudah ketemu yang mulia ini kan. Ini identik sudah dukung kita. Kan itu baper dalam politik. Nah, pengalaman itu menjadi pemantik bagi saya khususnya untuk senantiasa tahapan-tahapan lakukan musyawarah di internal. Alhamdulillah. Dan para tokoh agama membuat formula segitiga emas, beliau bilang begitu. Setelah 7 kali para sesepuh lintas pesantren, lintas usia, juga lintas madhab, lintas ormas, beliau bermusyawarah dengan satu hashtag. Tema musyawarah itu Tasik dulu, kini, dan esok. Jadi bahasa orang Tasik mah iya, para tokoh badai kumaha menjelang hajat politik yang 5 tahunan. Apakah sebagai penonton, pelaku, atau sebagai penggembira, atau jangan-jangan jadi objek pelengkap penderita? Itu kan. Dan setelah beliau melakukan itu roadshow safari, saya dipanggil. Ji, begini-begini, bismillah. Saya jawab, kami punya apa? Sehingga beliau membuat formula segitiga emas itu ulama umaro agnia. Ya, karena memang ketika ke tokoh agama kayak saya yang dari mimbar ke mimbar, kalau Juragan bilang, kalaupun amplopnya lebih dari gaji pokok, Kang, tapi kan habis. Waktu itu habis juga. Bagaimana nasib santri, bayar, dan lain-lain. Jika ketika bicara tentang kos untuk hal lain, ya kita mesti berpikir kembali. Makanya formulanya ulama umaro agni. Pertanyaan kemudian, agni yang seperti apa? Kategorisasinya. Tentu tidak semua agni juga beliau sudah terbiasa konsen dalam wilayah-wilayah investasi politik. Ya, masih berhitung, Pak. Dan kita bisa hitung itu, Kang. Ya. Artinya agnia yang memang relatif sudah melebihi batas kebutuhan lah. Unlimited orang bilang begitu. Atau bahasa politik para politisi ini nunggaduh bohina rada jebrang gitu dah. Nemu lelewengan lah kayak gitu. Terewel oke kena gitu ya. Betul, dan tidak jadi beban. Pembeli mantap proyek gitu. Tidak jadi beban. Artinya juga bagaimana kita memperbaiki keadaan
dengan aneka problema yang ada, kita bisa enak aja. Tidak ada beban itu. Okay. Gitu. Yang kedua pun partai pengusungnya yang memang punya connect ke ke negara. Atau bahasa lain partai yang memang pemenang pemilu. Kalau tidak berat juga Bang Arsa. Karena memang hari ini semua parpol peng-SK-an itu ya dari DPP. Makanya pasti semua melakukan survei. Itu. Dan mereka terkoneksi oleh kepentingan. Nah, bagi-bagi kan. betul, sharing power. Biasa. Pasti bagian abi kan itu nggak dihitung oleh politisi lokal. Mangga kami ladeni, tapi apa yang akan dikasih buat kami misalnya. Iya, nah itu abdi juga dengan sapara kanca membicarakan hal itu. Iya. Sehingga lobby top down di ibu kota dengan sosialisasi bottom up ini minimal seimbang. Oke. Alhamdulillah sampai hari ini sekemampuan kami terus lakukan itu. Itulah dasarnya kenapa komunikasi dengan PKB, PKB, Nasdem, kemudian juga Demokrat. Sampai kita wawancara, sampai bertemu di Grand Hyatt itu, Grand Syahid Jaya ya. Iya, seluruh bacalegda termasuk bacaleg provinsi dengan Caimin semuanya. Ya kita sebagai warga bangsa menghormati tahapan-tahapan itu, regulasi di setiap parpol beda-beda. Oke. Lalu apa yang menjadi concern ketika ada konsensus para ulama asatid Kota Tasik untuk mendukung Kang Amin ini? Apakah semata soal keterlibatan dan peran mereka saja, gitu, distribusi hak, distribusi distribusi hak-hak dia yang sekarang belum optimal, gitu, untuk mengembangkan syiar dan dakwah agama, atau memikirkan hal yang lebih besar? Pertama bahwa para tokoh agama ini inspirasi awalnya wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tapi juga memikirkan bagaimana perangkat-perangkat hardware, software, brainware mereka sudah biasa lakukan tanpa bantuan apapun dengan kemandiriannya. Pesanan itu seperti itu. Nah, sehingga ketika pertanyaannya tadi, ini aslah anfa yang mengumumkan. Tidak hanya wilayah proporsi dan posisinya di wilayah agama. Walau ada beberapa komponen variabel. Ini Tasik ini visinya religi, kota santri orang bilang, tapi derivasi di APBD ini hanya berapa persen. Oh, itu kan memang jualan politik aja dari dulu juga. Nah, kan itu tidak konkret. Nah, ini juga analisa kami. Ini kan politik kalwil dari pemegang otoritas. Ya. Ada istilah budgeter, ada istilah non budgeter. Ya. Sebetulnya kalau kita tracking, dulu itu saya zaman dari mulai Pak Yogi, SM, Pak Nuriana, kita sudah bergaul di Bandung aja. Dulu itu ada pos 214, pimpinan. Ketika kepala daerah, gubernur ke daerah, ada kebanggaan. Minimal biaya tilas hajat kagentosan. Biaya hajat terganti dan ada plusnya untuk pembangunan fasilitas. Hari ini tidak begitu. Sehingga orang sekarang berpikir ekstra ketika mendatangkan pejabat, apalagi dengan tipikal ingin dilayani rakyat. Jangan harap kita hajat habis sekian konsumsi, dekorasi, logistik dan lain-lain bisa tergantikan kan? Karena mekanisme anggaran sekarang kan 1 tahun sebelumnya sudah lewat online, SIPD dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana mengentertain ini dari non budgeter? Ya. Kita juga punya hitungan misalnya, berapa sih gaji pokok wali kota? Ya. Tambah tunjangan dan lain-lain, Bang Reza. Gede kene Bruto. Haji Amin sekali ceramah lah dibanding gaji wali kota. Nah, itu kan hak ya.
haknya. Iya. Tapi juga catat, ada hak rakyat karena kita jadi dipilih rakyat. Iya. Itu yang sekarang menjadi catatan bersama. Abi melihat problematika kota yang kalau Pak PJ bilang berulang-ulang di Safari Ramadan itu ada 5 persoalan besar. Memiliki kemiskinan, pengangguran, inflasi, daya beli. Termasuk tanda kutip dekadensi, moral, Kang, akhlak. Ini kan nggak bisa parsial. Mesti seorang top leader yang tegas tapi juga lalui regulasi itu. Apa ini penyebabnya? Apakah karena gaya hidup atau karena memang kebutuhan yang mendesak? Kalau kebutuhan mendesak kan ini kewajiban pemerintah. Jelas undang-undang dasarnya jelas. Nah, itu yang menjadi poin penting mengapa para tokoh agama sekarang ikut ke dunia politik praktis. Walau memang kita lama, kemarin deklarasi Hamidah di Huda 3 itu, bahwa para tokoh agama jangan terjun ke dunia politik praktis, itu jelas bagian propaganda mereka. Karena kita tahu supaya tokoh agama tengiluan. Biarkanlah yang ngurus agama adalah unsur umaro. Padahal konsep dalam agama Islam itu, dalam tafsir Al-Munir itu mengerasa, 5 alim tanzil ketika menjelaskan surah An-Nisa ayat 59, bahwa amri itu, ulama itu umaro. Itu harusnya ketika ideal. Itu diajarkan siap dong. Nah, apalagi Kota Tasikmalaya. Tidak dipisah. Nah, Mama Kudang ini adalah ketua konstituante pertama di Republik ini. Dan beliau sampai di buku penelitian Dr. Zaki itu, ratusan tokoh agama yang dibebaskan di penjara politiknya Belanda. Tokoh agama. Jadi kontribusi besar terhadap bangsa ini. Ini yang kita melihat, ini mesti dibangunkan. Ini tidur terlelap nih kondisi umat Islam ini. Makanya doa yang kita panjatkan ya doa bangun tidur. Mengerasa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ayo bangun gitu. Yang kedua, bukan lagi fenomena. Problema ini sudah stadium 3 kalau ada di Kota Tasik. Mesti berjamaah. Nggak bisa parsial. Mengapa ini oknum bermain di sini dan lain-lain? Yuk kita bedah bersama. Yakin ada solusinya. Itu APBD kota ini sampai 1,6 bahkan sampai 1,8 triliun. Kecil. Bisa. Dengan catatan, mengapa mesti connect ke ibu kota? Itu tadi. Menggiring APBD dari APBN, APBD provinsi, DAK, DAU, DBH, DID, DAKDR, dan lain-lain. Tapi tentu harus memberi contoh yang baik. Kalau tidak susah. Itu tidak gratisan menggiring anggaran dari APBN, APBD itu. Ada kos yang mesti ditempuh. Silakan, itu hak mereka kasih. Tapi yuk dapat berapa, kita berapa, yuk hitung gitu. Jangan dulu ingin gaya hidup super deluxe. Gitu. Jangan dulu kita tidur dari hotel bintang ke hotel bintang. Jangan, rakyat kok masih banyak yang kelurahan rasa desa kan. Itu. Karena memang faktanya masih desa. Betul. Ya. Berarti concern juga dengan persoalan, sangat concern dengan persoalan ekonomi juga. Betul. Oke. Itu yang melatar belakangi Kang Haji turun direkomendasi oleh para ulama dan asatid yang ada di Kota Tasik. Baik, mungkin pertanyaan saya agak nyeleneh, tapi Kang Haji harus jawab. Oh siap. Ngaletilah. Terkait dengan ekonomi. Ya. Ada perspektif yang menyatakan bahwa Tasik ini terlalu banyak jangannya. Sagala ulah. Ngayakeun acara ulah. Ngayakeun ieu ulah. Padahal gitu. Potensi Tasik ini hanya dari sumber daya manusia. Karena kita tidak memiliki cukup kekayaan alam. Betul. Untuk mencukupi panganan sehari-hari saja. Orang Kota Tasik ini disubsidi oleh orang kabupaten 30% sampai 40%. Jadi kita nggak swasembada. Sawahnya semakin habis dan lain sebagainya. Maka jalan keluarnya bagaimana mendorong kreativitas orang. Keberadaan Perda Tata Nilai, ada orang yang melihat bahwa ini mengerangkai, membuat Tasik sangat kaku sekali. Orang berinvestasi di wilayah kreatif, wilayah pertunjukan, wilayah seni, wilayah film-filman, dan lain sebagainya, dianggapnya
keberadaan Perda ini menjadi masalah. Gitu. Sehingga banyak yang terlibat. Ketika ada rame-rame, banyak ormas yang terlibat, banyak. Sehingga dalam perspektif investasi itu tidak menghalangi. Ya. Seakan-akan menghalangi. Sehingga orang mau berinvest, memutarkan perekonomian di sini, berpikirnya tidak menguntungkan. Karena dipandangnya ini rugi. Dengan mahalnya perizinan, mahal dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya. Perspektif Kang Haji? Ya, pertama bahwa kemiskinan di kota ini, walau di delta nasional kita memang signifikan ada penurunannya dari 12,75 jadi 10. Jadi 11,53. 11 ya. Di angka 79.000 itu data BPS terakhir. Nah, yang kedua bahwa kita ini kan kota jasa lah ya. Ya. Nah, artinya betul bahwa beberapa sentra-sentra produksi memang di BI pun beliau katakan mengapa inflasi juga karena tidak ada. Iya. Padahal bagaimana pemerintah dengan otoritas dan powernya, misalnya untuk menaikkan pendapatan per kapita lah, yang versus BPS itu kan 497,5 rupiah per bulan, minimal itu. Nah, pertama bahwa seorang leader mesti kreatif, tampil beda. Contoh, hari ini fakta realita di lapangan, sentra-sentra produksi, bordir misalnya, mukena, kemudian koko, kerudung dan lain-lain, itu dipasarkan di pasar Tegal, Gubuk, Cirebon, Tanah Abangnya Jakarta. Uangnya tidak kembali ke sini, Kang. Ya, sampai pasar Turi, Johar. Nah. Ya saya pernah jualan lah dulu, tahu. Artinya dari satu pintu itu, ya, banyak. Ini kan juga bisa miliaran bahkan ratusan miliar. Artinya pemerintah mesti sekarang sudah saatnya mindsetnya ya dalam rangka, karena dalam di benak abdi itu yang kita juga pernah jadi ikut beberapa pelatihan dan lain-lain. Tugas pemerintah itu dua, kata kuncinya. Pertama prosperity, memakmurkan rakyat. Yang kedua security. Nah di kota Tasik mengapa security investor itu dipertanyakan? Nah ini banyakkah? Tentu kita mesti secara simultan melihat dari berbagai sudut pandang. Mengapa itu terjadi? Apakah karena memang ada yang sengaja membumingkan ini? Padahal faktanya tidak. Contoh Kang, kota Tasik dulu katanya zona merah kaitan toleransi, sehingga identik intoleran. Kita pernah diundang oleh BNPT bahkan di Priangan Timur, di Garut, di hotel salah satu di Garut. Tolong sampaikan ke kami, paparkan ke kami alat ukurnya apa. Apakah karena misalnya ada satu tempat ibadah yang itu tanda kutip diopinikan tidak dapat izin. Kalau bahasa saya sederhana, siapapun tempat ibadah agama apapun kan ada regulasinya jelas. Ada keputusan 3 menteri, SKB 3, bahkan surat keputusan bersama 3 menteri. Salah satunya ada 90 KTP tanda tangan lingkungan, bahkan sekarang harus ada persetujuan. Sederhana sebenarnya. Ketika dilalui, ya siapapun tidak bisa menolak. Nah yang kita tracking itu belum melakukan itu. Tanda tangan lingkungan itu dimodifikasi kan, tanda kutip. Oke, jadi itu yang terjadi. Hanya sebatas opini yang jadi dikembangkan aja. Ternyata sudah 4 tahun berjalan, ketika disampaikan di forum-forum Jawa Barat, termasuk di depan Pak Gubernur waktu itu, sekarang kita dapat kota sadar HAM. Sudah 4 tahun berturut-turut. Artinya jawab itu. Yang kedua kan investasi tadi. Di Tasik ini fasilitas mengapa ada BI, ada OJK kan di Priangan Timur. Kemudian ada bandara. Kemudian sebentar lagi ada Getaci. Ini juga pemimpin mesti berpikir ke depan ini beberapa tahun. Artinya seorang yang sudah menjadi dari Kota Tasikmalaya mesti menderivasikan itu dalam bentuk RPJP, RPJM dan PJP di daerah. Yang 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun kan itu. Mesti tuangkan itu. Nah, Abdi melihat itu hanya bisa dituangkan kalau memang sejak awal
keberangkatannya bahasa ya kilancik mah tohirun mutohirun, tidak mustamalun apalagi mutanajisun. Bahaya kita, nggak bisa kita berbicara kemudian bersikap enjoy happy nggak ada beban kalau itu tidak dilalui, Kang. Makanya pada sejak awal membuat itu tadi, membuat apa namanya kanalisasi lah. Oh, itu ya, harus ada kanalnya, harus ada ruangnya juga. Termasuk juga beberapa event misalnya. Kita pernah juga diundang ada event dalam rangka promosi beberapa produk Kota Tasikmalaya di luar negeri bahkan. Tapi kan persoalannya klasik, ini hanya sebatas promosi saja. Beberapa faktor pendukungnya tidak. Ya karena belum siap. Karena belum siap. Padahal beberapa lahan yang itu bisa dimanfaatkan, misalkan Ekstermina, Cilembang, Dadaha dan lain-lain. Tidak hanya sebatas tanda kutip manfaatkan anggaran dari provinsi dan pusat misalnya untuk pembangunannya. Di pasca itu seperti apa? Ini kan mesti di FS-nya mesti ada, dituangkan itu. Kalau dalam bahasa agama tidak hanya membangun masjid tapi juga bagaimana memakmurkan. Nah, itu yang pertama. Jadi mesti sudut pandangnya dari sisi opini, media, termasuk will, keseriusan pemegang kebijakan. Benar nggak ada serius nggak nih kaitan investor ini? Gitu. Termasuk juga misalnya ini kan bagaimana berderivasi terhadap pendapatan masyarakat. Kalau investor misalnya dari negeri tetangga, kita punya regulasi yang pasti kan. Kalau dalam benak kami itu birokrasi itu kita lihat rumusnya di kamus itu artinya mempermudah, mempercepat pelayanan. Kalau bisa 1 jam mengapa jadi 5 jam? Kan hari ini jadi terbalik. Kalau bisa dipersulit mengapa dipercepat, kan jadi kacau kan. Saya ada di MUI kan udah ada 3 periode. Ada orang butuh rekomendasi. Beliau dari perbatasan ke Gunung Tanjung, ke Cipamuti, Cikadongdong, Taman Sari. Beliau ke sini itu minimal 50.000, apalagi pakai mobil atau motor orang. Kasihan kan. Alasan pejabat tidak ada, tunggu sekian hari. Kadang 2 bulan rekomendasi Stulmar aja belum kelar. Ini yang praktek-praktek tanda kutip seperti ini mesti dikikis habis kan. Kata kuncinya tadi struggle di seorang leader. Tapi kita ngasih contoh sejak awal. Jadi separuh itu cadel. Untuk cadel ya Allah, udah jangan harap lah. Itu jadi. Berarti nanti kalau Kang Haji Amin jadi wali kota, Kang Haji Amin menjamin keterbukaan. Oh iya, yuk kita buka. Misalnya sekarang, Akang. Ini, saudara kita ini jadi punya PT, punya CV. Profesional kita. Yuk, kumpulkan semua. Jangan yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil. Nggak bisa. Kita ini kebetulan juga di Basnas. Setiap hari ada yang permohonan RTLH kan. Masyarakat masih banyak yang pagi sakit ke rumah sakit, KIS belum terbayar 6 bulan, nggak bisa masuk kan di ruangan yang memang telah ditentukan, mau pulang nggak punya ongkos. Coba. Itu masih itu kan tugas hal mendasar. Tidak tercover oleh APBD kan wali kota telepon ketua Basnas. Tolong dibantu. Nah, iya kan? Iya, artinya kita ke depan Basnas ini salah satunya yang memang lembaga pemerintahan struktural yang 24 jam melayani umat. Artinya kalau seorang leader punya dari awal komitmen terhadap keinginan itu, cobalah dari dana-dana non budgeter gitu kan. Misalnya yuk kita para rekanan ini kumpul. Nggak profesional. Katakanlah sekarang mengapa ada lelang terbuka itu kan. Yang pada akhirnya jadi super tertutup, jangan gak bagus juga. Kayak open bidding, namanya juga open bidding. Di faktanya jadi closing bidding kan jadi kacau ini. Ini nggak benar. Harus terbuka. Ini sudah bagaimana konsepnya hasil dari insinyur dan para akademisi. Tapi faktanya tanda kutip ini TK0 besar jadi kacau. Nggak bisa. Nah ini merit system kan nggak jalan, reformasi birokrasi nggak jalan. Betul. Ini yang mempersulit pelayanan pada akhir. Kata kuncinya kan. Berbagai unsur. Kata kuncinya abdi melihat. Kalaupun satu waktu kita diamanahkan pada posisi punya posisi pejabat, jangan lupa gaya hidup.
Itu aja. Iya. Tetap aja begini, kita jadi pelayan kok. Kita melayani umat. Apalagi Kang Amin nyentrik ya road race tuh. Tidak akan merubah gaya hidup. Terus aja enjoy aja. Baik yang membedakan ini aja aman aja. Nah kemarin kita Kang kaitan tentang investasi. Yuk kita hitung. Lalu berapa dapat untung? Netonya berapa? Bruto berapa? Ini dari mana sumbernya? Dari provinsi. Katakan orang bilang ngajul. Itu kan tidak gratisan. Kasih hak. Kan katanya para inhong ini dapat sesuai haknya, ada regulasinya. Kita hitung. Misalnya kita dapat 2, Anda dapat berapa? Ya, hak saya kasih lah ke yang lain. Atau simpan dulu di Basnas. Yakin Abdi melihat beliau-beliau pun para pemborong ini juga, para rekan ini juga manusia. Punya nurani. Yang terjadi hari ini adalah, hayo we anjeunna anu dijadikan sasaran tembak itu. Urusan dengan APH beres ke. Ada pimpinan sampai beres kan nggak bisa begitu. Ini Abdi melihat kata kunci mengapa di para sepuh itu ada kesadaran ke wilayah itu, bahwa para kiai itu juga merasakan betul bagaimana sejak awal membina umat dohir batin kan. Apalagi misalnya gue ini nasib guru TK TPA PAUD marbot masjid kan. Masih ada guru TK TPA di ini yang 150.000 per bulan coba kan. Minimal atau UMR lah. Dari tadi, dari non-budgeter tadi. Di samping kelehian seorang pimpinan bagaimana sebanyak-banyaknya lobby ke pusat. Makanya mesti connect dengan partai penguasa. Gitu kan. Oke, itu adalah sebuah kode. Ya. Harus ke partai penguasa. Ada-ada. Saya mau nanya dulu, ini Kang Haji target jet 1 atau jet 2? Jadi kita sadar diri ya. Makanya kami di setiap alat-alat peraga kampanye wali kota atau wakil wali kota. Realistis. Oke. Jadi karena memang ada beberapa hal-hal non teknis yang kilancik lebih hatam bab itu. Itu memang di luar kemampuan dan kewenangan kami. Sehingga kalau sejak awal jadi posisi apapun sama, insya Allah juga beberapa ide termasuk tadi beberapa harapan itu toh ada juga di beberapa daerah yang saya tahu itu Ciamis kan. Jadi contoh itu Jawa Barat itu chemistry terbangun sejak dilantik sampai dinyatakan purna demisioner itu sampai sekarang. Itu juga bisa. Kok terdekat kok bisa? Kita contoh lah ke tetangga dekat tuh kan Priangan Timur. Dan apa itu tidak usah diedarkan ya. Betul. Oke, nggak usah dibahas di sini, itu wilayah lain. Betul. Kira-kira Kang Amin ini ya mungkin targetnya jet 2. Ya, insya Allah. Oke. Dan hari ini sudah terpetakan calon wali kotanya siapa. Ada Piman, ada Ipan Diksan, garis miring sekarang ya. Garis miring Nur Hayati, garis miring Agus Gus Wayudin, garis miring Aminuddin, garis miring lah ya. Lalu ada Pak Yusuf. Ini kecenderungan kemana? Ya. Pertama kita kesemuanya juga kena sering sharing. Ya. Termasuk sebatas, dengan kingmakernya kan? Termasuk. Sok ada wae kingmaker termasuk Fandi. Termasuk bohir-bohirnya. Termasuk bohir. Ya bandarnya lah ya. Sesuai skalanya. Nah, kita juga karena memang mesti berjamaah. Tentu istilah di ibu kota koalisi besar. Ya. Sekarang kan itu kita melihat behaviornya, body language-nya begitu. Nah sehingga kita pun di lapangan, di daerah juga mesti ada koneksitas ke ibu kota. Nah itu. Nah, ini diulangi hampir 5 kali. Nah, sehingga kalau tidak susah. Kenapa? Karena semua SK itu kewenangan DPP. Makanya harapan, apalagi biasanya setelah podcast
jadi booming, rame. Harapan hasil surveinya juga signifikan. Oke. Itu. Makanya kita nggak ada beban kan, karena bagi kami, sampai saya, bukan tujuan utama jadi wali atau jadi wakil, tapi menjadi jembatan untuk kita merasakan di MUI itu sebatas pemberi fatwa, Kang. Tapi ketika dieksekusi, ketok palu, bantu sekian. Kan hanya kewenangan itu. Itu aja sebenarnya urusan otorisasi. Gitu. Iya. Oke, berarti ini berulang kali nih harus terkoneksi dengan partai penguasa. Kayaknya Kang Amin ini condongnya ke Gerindra deh ya. realita Gerindra memang. Oke. Cukup satu paket tanpa koalisi pun cukup, karena 10 kursi. Ya. Tadi kita 45 kursi DPRD, jadi 9 kan 20%. Apalagi sekarang sudah koalisi, oleh istilah lain kerjasama. Bahasa di tim Piman itu namanya sudah asnap katanya. Sudah apa namanya? Sudah cukup nisob. Nisob. Udah nisob. Ya, lebih dari nisob. Lebih dari nisob. Ya. Tapi juga karena ini kan tanggal 27 Agustus sampai 29 itu mulai pendaftaran. Akhirnya masih sangat dinamis. Ya. Dan dalam politik itu di injury time sudden death. Terjadi, pemirsa. Kita juga 2000 berapa waktu Pak UU Jilid 2 itu waktu calon tunggal. Ya. Itu kan SK-nya sebelumnya UU oleh. Ya, itu butuh waktu 2 jam kan, Pak. Nah, sementara 2 jam berubah. Itu dulu, apalagi sekarang. Artinya WA gitu. Print out tuh. Artinya kita melihat ketika itu terjadi kan di luar domain, di luar otoritas kita yang di daerah. Makanya setelah maksimal tugas abdi memaksimalkan ikhtiar, sakatiasa sakamampuan, alhamdulillah kakantun ting billboard aya beberapa biji banner ngereye. Kang Haji jantan. Insya Allah jantan. Termasuk masa yang merekomendir itu. Saya tiap hari baca itu billboard itu lewat. Aduh, Kang Haji amin. Termasuk yang merekomendir beberapa foto Kang Haji udah di KPH mah biasa. Da ustad, kali-kali di helm, di topik itu, Kang. Itu kawan-kawan kita yang milenial itu. Karena real. Kalau penjelasan ketua KPU ini, 35,75% itu. Sampai 180.000, Kang. Pemilih Gen Z itu milenial itu. Dan rata-rata beliau pasti punya ini. Akses medsos itu Gen Z luar biasa. Itu yang membuat seorang, itu sah, Haji Amin sah ya. Gitu. Itulah yang membuat seorang Kiai Haji Aminuddin harus mengaktifkan TikToknya. Alhamdulillah viewernya ribuan. Itu juga kita berapa bulan tahun yang lalu beliau memberikan ilmu mutiara. Gitu pan Ariadno alim, orang alim yakfi bil isyarah. Kebetulan ada saudara kita di keluarga yang memang kompetensi keilmuannya di urusan IT. Alhamdulillah. Iya, udah jalan. Nggak makan ilmu di Pangarsa, gitu. Dan tampaknya cocok kalau Aminuddin ini jadi wakil, puntennya terjebat Kiai. Wakilnya Piman. Dia akan melengkapi kayaknya. Ini ada ini Kang Seloro nih. Ada Kiai ini di Awi Pari nih. Gimana katanya? Seloro begini lagi ngopi. Jadi di samping ada momen aksi kemanusiaan Palestina, Kang. Kita kalau sholat itu setiap kali sholat kunut nazilah, jangan terlewat. Seluruhnya apa coba? Punten ke para sepuh ya, tidak boleh apapun. Allahumma dina fiman amin. Sampai begitu itu. Artinya Allahumma dina fiman amin. Kita baru ngeh. Itu kiai yang memang setiap hari boleh dari mimbar ke mimbar. Ya kita realistis ya, kita realistis. Walaupun komunikasi dengan siapapun juga berjalan. Toh kita tidak tahu urusan besok itu urusan alam gaib. Ya masih dinamis. Dan itu masih berproses, masih. Dan ini kartunya bagus nih, dimainkan di mana-mana masuk. Ya, mudah-mudahan ya karena guru besarnya juga di priangan.com. Ya dari sisi ini, dari sisi brand Pak Haji ya, kalau saya lihat ya, ini dibutuhkan oleh semua calon untuk melengkapi kekurangan
dirinya masing-masing. Dan mungkin yang paling butuh Piman. Mudah-mudahan mereka katanya lagi bikin sirkuit ya. Semuanya pada road race. Balap di survei. Kalau ternyata simulasinya besok. Ya tadi Piman. Amin. Jadi apa namanya ya, bonus usia muda, usia produktif. Jadi ada orang bilang ya, mending yang baru sekalian mengapa tidak. Toh SOP regulasi sudah sangat jelas di mana. Abdi juga ketika pada saatnya Allah takdirkan, katakanlah sampai dapat SK, sampai pemaketan, itu semua juga doa dari semua. Gitu kan. Termasuk juga ke depan pola komunikasi serang pengarsa dan lain-lain, dimanapun jangan ada jarak, jangan ada jeda. Karena kalau itu terjadi ya kembali ke laptop. Ini lagu lama diputar kembali. Nggak boleh sekarang jadi pimpinan itu. Oke. Dan politik itu kan kata seorang senior politik itu banyak sakunya. Sehingga ada alternatif dong. Ketika tidak terambil di sini, ada alternatif. Jadi ini bagian dari strategi. Jadi kalau bahasa intelijen itu, kalau strategi dapur kita sudah kedeteksi lawan 60% kita kekalahan sudah di depan mata. Ada middle. Silakan terjemahan analisa orang kemana saja sah saja. Tapi kita tunggu juga pada akhirnya insya Allah memaksimalkan ikhtiar, tapi juga yang paling penting restu doa sesepuh kan. Yang juga itu akan menggedor takdir ilahi. Ya, mudah-mudahan sih nanti gila. Kalau bahasa sim kuring, kalau pesan langitan dengan pesan bumi sudah senyawa insya Allah dahsyat gitu. Oke, Kang Haji Amin ini berarti main banyak kartu, cuma yang kartu yang dimunculkan cuma satu, yang lain disimpan dulu. Sieun strategi jadi isu. Jadi isu. Acan nggak acan dibulinya. Oke, terima kasih pembicaraan awal yang sangat menarik sekali Kang Haji. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi simpulnya tadi dari awal sejak akhir pembicaraan kita, kalau saya sebagai publik menganalisa, nih kartunya banyak nih. Gitu. Ada CB1, CB2. Ini sakunya banyak juga nih. Sekarang baru ngeluarin satu kartu gitu ya. Kartu yang lain masih siap nih. Insya Allah. Oke, dan saya kalau menganalisa nih masuk kemana-mana, sangat fleksibilitasnya cukup tinggi untuk menutupi kekurangan calon-calon yang lain. Ya taruhlah misalkan ada sosok perempuan besok ya, cocok juga nih. Kan tidak alergi juga kan? Oh iyalah. Gitu. Ini kan alam kita mah anak bangsa. Ya alam demokrasi ya, sangat sangat betul. terbuka. Kalaupun misalkan harus dengan yang kingmaker yang satu, boleh juga. Kayaknya memainkan peran banyak dan tidak dibocorkan sekarang ya. Nanti aja deh. Bagian dari strategi. Karena target pertama belum selesai. Jadi mesin tatan jebol. Gaspol terus. Kereta itu kan balapnya. Jadi walaupun di sirkuit itu, di lintasan, walaupun ban satu sudah lepas kan, selama mobil masih bisa jalan, gaspol sampai situ. Itu. Ini yang saya suka dari Kang Haji Amin. Dan kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan bocoran-bocoran politik yang lebih menarik, lebih hangat, dan bikin baper para politisi yang lain. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun bangsa, barakallah.